Wa'lam annal hasada yuhayyiju khamsata asya'a. Ketahuilah oleh engkau bahwa penyakit hasad ini akan menimbulkan 5 perkara. Akan terjadi 5 perkara ini gara-gara ada penyakit hasud. Ya, gara-gara ada penyakit apa? Hasud di dalam hatinya. Ya Allah, jangankan orang bodoh, jangankan orang awam, orang yang ngerti agama saja, ya pangkatnya ulama, bisa terkena penyakit hasad. Apalagi kaum awam, apalagi orang-orang yang bodoh, tidak mengerti agama. Saking berbahayanya penyakit hasad. Yang pertama, fasadut ta'at, rusaknya pahala ketaatan, rusaknya ketaatannya hancur lebur ketaatannya dengan adanya penyakit hasad. Ladang ngaji beak ku hasud, ladang sedekah beak ku hasud, ladang puasa beak ku hasud, ladang salat sunat beak ku hasud, beak kabeh ku hasud. Naudzubillah min dzalik. Bangkrut atau di akhirat eta anu getol taat. Kumaha anu kedua taat keur masa eutik tuluy hasud beuki eueuhan atuh. Keur mah kedua tuluy hasud beuki eueuhan. Ieu mah lamun nu getol hasud beak teh kahadeanana, ganjaranna beak. Ku ayana penyakit hasud. Ya. Fasadut ta'ah, rusaknya ketaatan. Yang pertama, ya, yang pertama adalah rusaknya ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit hasad dapat merusak segala kebaikan. Kebaikannya hancur semua, ketawaduannya hilang, ya, sifat kedermawannya hilang, hancur semua gara-gara ada penyakit hasad. Bahkan dahsyatnya ini penyakit hasad, ya, menghancurkan taatil qalbi, ketaatan hati hancur semua gara-gara ada penyakit hasad. Dia jadi sombong, dia jadi ujub, dia jadi kikir, jadi hancur, ya, bukan jadi orang baik lagi, jadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kama takun naruh hatab, sebagaimana merusaknya api, memakannya api, al hataba akan kayu bakar. Kayu bakar 1 gunung, 100 gunung, datang api habis hangus. Begitu juga orang wah rajin ibadah, datang hasud habis tuh dengan hasud. Gara-gara hasud habis seluruh kebaikannya, hancur kebaikannya gara-gara ada hasud. Ini berbahaya. Jadi yang bangkrut keur maharoream ibadah teh tuluy hasud beuki eueuhan, nya. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, fi'lul ma'asi wasyurur, mengerjakan segala kemaksiatan dan segala kejahatan. Kalau orang sudah hasud, pasti dia akan melakukan kemaksiatan dan akan melakukan kejahatan-kejahatan. Oh, itu akhirnya mencaci maki, menghina, meremehkan, mengadu domba, menfitnah. Ini buah daripada apa? Hasad. Jadi ngahina kanu aragung wari ngahina, kapara wali Allah ngahina. Na'udzubillah min dzalik. Ini penyakit apa? Hasad. Yang kedua, fi'lul ma'asi wasyurur, akan mengerjakan segala kemaksiatan dan segala kejahatan gara-gara apa? Hasad. Yang ketiga, at-ta'abu wal hammu min ghairi faidah bal ma'adzalika wizrun wa ma'siyah. Rasa capek, rasa susah tanpa ada gunanya, bahkan beserta rasa capek dan susah itu mendapatkan dosa dan maksiat. Kan ripuh capek, ripuh itu hatinya itu nggak tenang, inginnya terus marah-marah, inginnya terus dengki. Nah itu tidak ada ketenangan, kenyamanan, nggak ada orang yang hasud itu. Capek hatinya, lelah badannya, capek badannya,
dan apa, walham, susah pikirannya, tanpa ada kemanfaatan, bahkan bukan mendapat kemanfaatan, kesusahannya itu disertai dengan dosa dan maksiat. Gara-gara apa? Hasad. Ya. Yang keempat, amal qalbi, hatinya menjadi buta, lolong hatena. Lolong hatena, jadi buta hatinya, sehingga dia sudah enggak sadar lagi kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta la yakadu yafhamu hukman min ahkam, sehingga dia itu hampir-hampir tidak ngerti hukum Allah. Sudah tahu haram masih aja dikerjain, sudah tahu nggak baik masih aja dikerjain, masih aja. Dia buta. Maklum orang buta gimana? Buta. Sok nu buta sina lempang, sinu buta sina mawa mobil, kumaha? Reka mana kira-kira nak? Ka rumah sakit paling ge. Nu lolong sina ngojek. Ka mana kira nepina? Ka rumah sakit. Paling ka kubur ka ituna nya. Itu hancur. Dia itu buta hatinya, sehingga sudah tidak terlihat lagi mana hukum-hukum Allah, mana yang baik, mana yang tidak baik, sudah tidak terlihat lagi. Ya, sehingga terus dia melakukan kemaksiatan karena kebutaan hatinya. Na'udzubillah min. Yang kelima, ar-hirman wal khidlan, terhalang dari rahmat Allah dan menjadi hina, mendapatkan kehinaan dari Allah. Jadi orang hina, hina, gak ada nilainya orang yang hasad ini, menjadi orang yang hina di hadapan Allah dan terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini paling sedikit bahaya daripada penyakit hasad, ya. Bahaya dari apa? Penyakit apa? Hasad. Yang pertama apa? Rusaknya ketaatan. Kedua, mengerjakan segala kemaksiatan dan segala kejahatan. Yang ketiga, rasa capek yang tidak ada guna, susahnya hati, susahnya pikiran tidak berguna, bahkan sebaliknya disertai dengan dosa. Yang keempat, butanya hati. Yang kelima, terhalang dari rahmat Allah dan menjadi orang yang hina. Hargaan jelema nu hasud hargaan di muka Allah. Itu iblis, itu gara-gara hasud kepada Nabi Adam, sehingga diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara dia punya penyakit hasad. Jadi penyakit hasad ini penyakit iblis. Jadi orang yang hasad sedang berbarengan dengan iblis, berteman dengan iblis. Orang yang hasad itu di dunia nak bareng yang iblis, kayak di akhirat lagi bareng yang iblis. Kalau orang yang punya penyakit hasad, mudah-mudahan Allah sembuhkan hati kita semua. Allah sembuhkan hati muslimin muslimat dari segala penyakit-penyakit hati. Allah sembuhkan penyakit-penyakit hati kita semua, penyakit muslimin muslimat, penyakit zahir, terutama penyakit batin. Allah sembuhkan semuanya. Allah berikan kesehatan zahiran wa batinan, dan Allah kabulkan hajat-hajat kita semua yang baik zahiran wa batinan, dunia wa ukhra, zahiran wa batinan, bijahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sirri Quran al-Fatihah.